Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 10 saham. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima LAN, keenam PSSI, ketujuh SMDR, kedelapan INDX, ke-9 MLPL, dan terakhir MPPA. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang hari ini terkoreksi 1,4% melanjutkan penurunan ke harga 280. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya Buka ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, Buka terus turun dan kemana arahnya ya dia akan uji 280, 270 area support nih ya. Jadi kalau melihat seperti ini, dia kan turunannya juga dengan volume yang mulai terbatas. Mungkin satu candle lagi turun, habis itu ada potensi untuk rebound. Dan pola double bottomnya gagal ya, gagal lewat, jadi turun dulu. Satu candle lagi. Pokoknya kalau mau beli, coba aja nawar. Siapa tahu besok turun 3% 4% ya itu area expect buy. Jual aja kalau tutupannya di bawah 270. Bisa seperti itu ya. Berarti kalau dia tutup di bawah 270 berarti dia membuat low baru dan potensinya bisa turun dalam karena EMA CD-nya juga sudah mengarah ke bawah, dead cross lagi, dan EMA 20 juga sudah mulai melengkung ke bawah. Berarti udah membuat mangkok terbalik ya. Jadi rawan kalau sampai jebol 270. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham 2. Ada Goto yang ditutup menguat 10,3% ke harga 364. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya ada distribusi Goto. Ya, nih KI 10,6 juta lot. Ini cukup luar biasa ya jualannya, tapi di markup. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal untuk Goto volumenya juga besar. Apakah ini bisa berlanjut? Sepertinya masih bisa lanjut, mungkin naik sekitaran 5-6% lagi. Akan uji area 380 ini ya. Habis itu apakah dia false terus turun, potensi besar ya kepentok di resisten kalaupun besok naik sampai 380. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Kalau harga sekarang ketinggalan, kalau Bapak Ibu yang trading cepat ya harusnya tahu di mana titik entry-nya pas saat market tadi berjalan ya. Kalau Bapak Ibu mau tekniknya coba masuk untuk scalping atau ODT, saham-saham yang lagi rame, lagi volatilitas tinggi, ya bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Siapa tahu bulan Juli saya buka kelas lagi, bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya ada di belakang ya. Kalau saya lihat masih potensi lanjut, coba uji 370, 380. Cuman harga sekarang kurang ideal kalau baru beli ya. Resikonya udah tinggi karena udah dekat-dekat resisten. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga. Ada IMTK yang ditutup juga melanjutkan penurunan 1,41% ke harga 1.745. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya ada mulai akumulasi lagi di IMTK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK tapi downtrend ya, satu candle lagi turun, ideal beli 1.700 sampai 1.720. Pokoknya jebol itu berarti dia gagal mempertahankan neckline-nya semenjak 2021. Itu sebelumnya dia membentuk pola inverted head and shoulder. Ini kan kelihatan bagus sempurna nih pola inverted head and shoulder. Terus dia berikut rally, koreksi, retest lagi neckline, naik, retest lagi, naik, double bottom, naik, dan bahkan sampai 3000 ya. Dari 1700 itu naiknya hampir 100%. Jadi gimana arahnya ya, tetap akan dipertahankannya. Sepertinya potensi akan mantul, akan ada yang jaga, tapi kuat enggaknya bertahan lama nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading cepat, ODT, scalping, cari profit 2-5% ya bisa aja, coba aja spec buy on weakness di 1700. Tapi kembali lagi disclaimer on, ini saham downtrend. Saya juga ada pernah cut loss di IMTK. Pertama bangun saya beli TP, terus saya beli buy on breakout. Akhirnya hari keduanya gagal, cut loss ya. Ya namanya trading seperti itu. Kalau nggak cut loss, sekarang uang saya nggak gerak kan. Malah minusnya berapa persen tuh, bahkan 10% lebih. Makanya itu lebih baik cut loss dulu. Nah ini saya akan pantau di 1700. Kemungkinan besok itu ada pantulan kalaupun memang turun. Karena MACD-nya juga mulai melandai. Ya lihat aja, semoga aja nggak jebol 1700. Tapi ini disclaimer on ya, saham high risk karena lagi downtrend. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham ketiga. Ada SRTG yang ditutup menguat 12,37% ke harga 3.450. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya. Antara akumulasi dan distribusi juga sama besar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG berhasil kembali breakout dari
area konsolidasinya 3.300, jadi 3.300 itu jadi support, dan sekarang juga MACD-nya sudah golden cross mengarah ke atas, volume juga meningkat, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi kondisi seperti ini ya bisa, kalaupun koreksi ke sini nggak boleh lagi turun dari 3.300 baru lanjut uptrend ya. Apakah ini swing low? Ya bisa. Ini kan dia retest dan bertahan, ya bisa jadi swing low, dan targetnya 3.800. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, dia mantul dari golden ratio-nya ya. Dan ini kepentok di 0,382. Kemungkinan tetap ada koreksinya besok untuk SRTG. Lebih baik wait and see aja dulu. Ya kalau mau beli ya di 3.300. Siapa tahu dia koreksi dalam besok bisa ya. Tapi nggak ada yang pasti. Mungkin juga bisa aja dia naik tipis dulu ke 3.500. Dia uji resistennya 3.500. Baru false breakout, baru koreksi. Bisa seperti itu ya. Banyak cara, banyak strategi untuk market maker juga menggerak saham biar memancing retail, biar bisa beli di pucuk dan gak ada yang pakai cut loss jadi rugi dalam kan ya. Seperti itu. Kalau enak aja cari profit di market ya, siapa yang mau goreng terus kan? Pasti juga market maker, bandar, big fund, orang yang punya dana besar juga punya skenario biar bisa juga menghasilkan profit. Jadi untuk SRTG lebih ke wait and see dulu. Tunggu aja koreksinya ya. Potensi tetap ada koreksinya. Jadi lebih sabar. Cari saham lain, banyak yang masih berpeluang. GGRM juga masih bagus tuh ya. Hari ini kan rebound dia. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham kelima. Ada LAN yang hari ini ditutup menguat 4,18% ke harga 199. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LAN ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LAN setelah 4 hari terkoreksi terus dan akhirnya dia kembali breakout ya. Dan ini dia di harga psikologis 200. Kalau itu di breakout, lanjut lagi 220. Ya, potensi besar besok resisten 220 di breakout oleh LAN ya, karena masih arahnya bagus untuk LAN ini, masih potensi akan uptrend. Targetnya masih sama 220, itu akan diuji oleh LAN. Jadi seperti itu aja untuk LAN. Apakah bisa spec buy di harga sekarang? Bisa. Yang penting kalau dia tutup di bawah 199 malah terkoreksi 3%, 2% atau 4%, ya out aja jual. Berarti dia gagal, nggak mampu lewat resisten. Potensi arah 180 lagi. Terlalu dalam kalau Bapak Ibu cut loss-nya, atau menunggu berharap di 180 ada pantulan. Mending cut loss 3-4% atau 2%, nanti buyback di 180 kalau memang ada pantulan. Seperti itu. Tapi apakah harus sama yang seperti yang saya bilang, apa strategi saya? Nggak harus ya. Mana nyamannya aja. Yang penting Bapak Ibu mau belajar. Kedepannya itu Bapak Ibu akan nemu sendiri style trading yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu. Ya harus terus mencoba. Kalau takut rugi besar, pakai dana-dana kecil dulu. Nggak usah takut ketinggalan, jangan mikir profitnya dulu. Pikirin strategi, pikirin bagaimana bisa menghasilkan profit yang bisa konsisten. Konsisten itu bukan selalu jual profit, pasti ada cut loss-nya. Tapi kalau dihitung-hitung, win rate-nya, profitnya bisa lebih besar ya. Namanya dagang, beli di harga murah, jual di harga tinggi. Apakah pedagang ayam atau pedagang makanan di real market tuh nggak pernah rugi? Ada ruginya. Contohnya pedagang ayam potong, beli ayam 100 ekor, satu mati, itu kan rugi. Tapi 99 bisa menguntungi, bisa menutup kerugian yang satu ekor. Nah seperti itu di saham. Jadi buang pikiran yang berharap bisa selalu jual profit ya, selalu profit. Itu sangat mustahil bagi saya ya. Saya juga dulu seperti itu, berharap bisa jual profit, ternyata ya kebanyakan cut loss-nya ya, ruginya juga makin besar. Jadi daripada Bapak Ibu rugi 10-20%, ya pertimbangkan cut loss tipis dengan dana yang kecil dulu sampai menemukan trading plan yang pas dengan Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk LAN, langsung saja ke saham ke-6, ada PSSI yang ditutup terkoreksi 3,52% ke harga 820. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PSSI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PSSI memang sudah dipucuk ya. Jadi sangat rawan. Yang ini nih cocoknya untuk yang ODT, scalping, cari profit kecil. Kalau Bapak Ibu mau pakai swing trade, beresiko. Tapi kalau punya strategi, misalnya beli di support 800, ya boleh. Yang penting
Kalau dia jebol 800 jual dulu karena itu rounding bottomnya. Neckline-nya harusnya bisa dipertahankan. Ini kan dia udah 2 kali gagal nembus bawah. Jadi kalau dia jebol besok out aja. Baru beli lagi di area bawah dekat-dekat EMA 20. Ini ya seperti itu. Untuk PSSI kalau saya lebih ke wait and see aja karena hari ini juga membentuk candle bearish engulfing ya. Rawan memang volume masih besar. Cuman ya takutnya dia membuat swing low-nya sampai 760 ini. Kalau jebol 800 itu yang beresiko ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat dan punya trading plan siap cut loss kalau dia jebol 800 ya bisa aja. Ya nggak ada yang salah. MACD-nya masih sangat tajam mengarah ke atas, masih golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Ya masih bisa lanjut, cuman cari area koreksinya. Kemungkinan besar ada koreksinya. Jadi seperti itu untuk PSS. Langsung saja ke saham ke-7 ada SMDR yang ditutup terkoreksi 2,04% ke harga 3.840. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMDR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMDR sepertinya sinyal akan membuat swing low. Potensi besok bisa jebol tuh 3.800 supportnya dengan target terdekat 3.600 dan bahkan kalau idealnya ya 3.400 nih swing low bagus ya. 3.400 3.200 nih menarik di sini lebih bagus dia buat swing low. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement. Nah ya 0,5 ini maksimal dan kalau bisa di 0,3 aja di 3.400 nih bisa. Jadi seperti itu, kalaupun dia mantul dari 3.700-nya ya bisa aja. Yang penting punya strategi ya. Ini sudah di harga pucuk dan juga dia itu terus naik. Bahkan dari setahun yang lalu itu dari 200 sekarang di 3.840. Itu cukup luar biasa kenaikannya. Jadi kalaupun ada yang distribusi ya itu masih wajar. Kalaupun turun sampai 2.600 itu masih wajar. Tapi kalau dia sampai jebol 2.600 berarti lanjut downtrend ya. Maksimal turun dia 2.600. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss dari atas, siap nggak? Misalnya dia turun sampai 2.600 ya, itu misalnya, belum pasti. Ada support resisten minor yang akan diuji sebelum dia turun lebih dalam ya. Ya seperti yang saya bilang, maksimal dia harus turun itu kalau mau bagus membuat swing low agar naik lebih tinggi ya 3.200 itu maksimal turun, habis itu langsung naik. Jadi seperti itu. Untuk SMDR, MACD-nya juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga masih meningkat ya. Ya semoga aja dia bisa lanjut ya, tapi ada koreksinya dulu sepertinya 3 hari ke depan. Tapi ini menurut analisa saya ya. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan aja. Jadi seperti itu. Untuk SMDR, langsung saja ke saham ke-8 ada INDX yang ditutup terkoreksi 6,7% ke harga 358. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa aja. Gak ada jual beli yang signifikan distribusinya. Memang ada nih si CC aja distribusi tipis. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal untuk INDX ya kalau saya lihat kalaupun turun akan uji 340. Ini potensi juga ada teknik rebound ya kalau dia mantul. Pokoknya kalau dia dekat 340 ya coba spek buy. Cut loss saja kalau dia jebol 340. Dari harga sekarang ya pas sekitaran 5%, kalau dia ARB ya cut dulu. Ya, kalau mau bagus besok harus rebound karena juga dia koreksinya volume kecil saat kemarin rebound volumenya besar ya. Jadi lihat besok kemungkinan bisa ada teknik rebound. Kalau besok dia bisa break lagi 400 itu lanjut, bahkan bisa aja arah atau naik tinggi lah dia 15%, tapi harus breakout 400. Tapi kalau dia naik ke 400 itu udah 10% lebih kan, 12% dari harga sekarang. Ya potensi lah bisa naik sampai 20%. Tapi ini disclaimer on ya. Lihat besok aja bagaimana respon pasar untuk INDX. Jadi seperti itu untuk INDX, koreksi volume kecil kemungkinan bisa ada rebound besok ya. Tapi kalau dibawa turun dulu ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja melihat INDX. Seperti itu untuk INDX. Langsung saja ke saham 9 ada MLPL yang ditutup menguat 0,57% ke harga 175. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya MLPL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL ada akumulasi, tapi kalau ditarik ya 175 170 ya bisa spek buy lah. Pokoknya kalau dia membuat low baru ya jangan lihat low ini. Pokoknya low ini ya. Kalau dia membuat low baru lagi nggak usah ditahan-tahan, jual. Ini kan terlihat dia gagal lewat 200 turun lagi. Ya ini mencoba naik lagi. Tapi kalau dia membuat jebol 170 berarti pola dead cat bond. Udah tinggalin aja. Ngapain nunggu-nunggu, ini juga saham downtrend. Jadi kalau mau bagus besok harus langsung rebound. Kalau bisa itu breakout 180.
dan kalau bisa ya 200 ya, naik 10% lebih, semoga aja terjadi ya di MLPL. Tapi itu terlalu tinggi menurut saya dengan kondisi market yang seperti ini, agak susah juga ya, dan juga nggak ada sentimen untuk MLPL dan MPPA ya, grupnya Lipo. Tapi kalau naik-naik tipis mungkin bisa MLPL, yang penting Bapak Ibu punya trading plan, misalnya minat beli MLPL jebol 170 pertimbangkan cut loss. Jadi seperti itu ya untuk MLPL. Langsung saja ke saham terakhir, ada MPPA yang hari ini ditutup di harga 248 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA 2 kali membuat candle doji dan hari ini low-nya naik ya, dan koreksinya juga volumenya makin kecil. Jadi besok itu ada technical rebound untuk MPPA dan MLPL. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalau saya lihat MPPA bisa menguji EMA 20-nya ini di sekitaran 262 itu akan diuji. Dan kalau minat beli MPPA ini ya, pokoknya jebol 240 pertimbangkan cut loss, berarti dia membuat low baru dan potensi turun lebih dalam. Karena EMA 20-nya juga sudah melengkung ke bawah ya. Kalau mau bagus ya minggu ini dia itu harus breakout, dan pola cup and handle-nya ini juga gagal. Jadi minggu ini nih harus berada di atas 280, itu bagus untuk MPPA ya, hari Jumat besok. Kalau bisa ke situ bisa ada mematahkan trend downtrend-nya ini. Nah ya, kuncinya 280, kalau di break lanjut up trend. Jadi seperti itu. Untuk MPPA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.